Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan kali ini, di tanggal yang sangat langka, tanggal 29 Februari 2024, di mana tanggal 29 Februari ini hanya akan terjadi 4 tahun sekali. Dan di video ini saya akan membawakan sebuah topik atau tema apa yang harus kita lakukan jika mau melapor sebuah peristiwa tindak pidana ditolak atau laporan polisi jalan di tempat. Tujuan saya untuk memberikan atau membuat video ini karena saya memberikan sebuah wacana edukasi kepada para penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, para penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, juga kepada para penonton Omah Solusi Indonesia Studio Jambi, Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat, Omah Solusi Indonesia Studio Bekasi, Omah Solusi Indonesia Studio Surabaya, dan Omah Solusi Indonesia Studio Jakarta Barat 2. Terutama saya memberikan motivasi kepada dua keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang saat ini sedang berjuang mati-matian tentang laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh satu Ibu Suharti, di mana beliau telah diancam oleh seorang deskol bernama Ibu Devina, mengaku dari Bank Mandiri. Lapor polisi sejak tanggalnya saya lupa, tapi bulannya Juli 2023, sampai hari ini masih berputar-putar di tempat. Dan yang kedua adalah seorang keluarga besar Omah Solusi Indonesia bernama Pak Yohanes yang baru melapor polisi tanggal 18 Februari 2024. Saya akan memulai dulu kasusnya, yang mengulik kasusnya yang Pak Yohanes. Pak Yohanes ini tanggal 17 Februari 2024 itu jam 3 sore kedatangan seorang depkol bernama Iman Parulian dan melakukan sebuah tindakan kekerasan. Dan setelah jam 3 sore itu, kira-kira jam 4 sore setelah depkol tadi pulang, Pak Yohanes jam 10 malamnya pergi ke kantor polisi, ke Polresta Jakarta Barat. Dan ketika jam 10 malam itu, ketika Pak Yohanes mau melaporkan sebuah tindakan kekerasan atau apapun pasalnya yang bisa masuk ke dalam sebuah dugaan tindak pidana,
dengan berbekal rekaman CCTV, rekaman handphone, dan 2 saksi yang ada di tempat kejadian perkara. Dan oleh petugas piketnya, sayang sekali Pak Yohanes tidak mencatat siapa orang itu, menolak untuk membuatkan laporan polisi, bahkan menakut-nakuti Pak Yohanes bahwa ini bisa ada potensi untuk laporan balik. Dan akhirnya tanggal 17 Februari 2024 jam 10 malam itu Pak Yohanes pulang dengan tangan hampa. Dan esoknya tanggal 18 Februari 2024 siang hari, Pak Yohanes kembali lagi ke Polresta Jakarta Barat dan bertemu dengan petugas piket yang luar biasa. Kalau tidak salah bertemu dengan Aibtu Agung. Dan setelah Aibtu Agung ini diceritakan kronologis perkara, dikasih tunjuk bukti-bukti yang dibawa, dan diberikan keterangan bahwa ada 2 orang saksi yang melihat peristiwa tersebut, akhirnya Aibtu Agung membuatkan laporan kepolisian. Itu yang kasus dari salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Dan seperti yang tadi sudah saya katakan, salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang berdomisili di Solo, beliau bernama Bu Suharti, telah diancam oleh seorang deskol bernama Devina dari Bank Mega. Oke, saya tambahin dulu, yang tadi yang di Jakarta itu yang dilaporkan seorang deskol bernama Imam Parulian, mewakili Bank Mega. Dan kalau yang di Solo, yang dilaporkan mengaku bernama Devina, seorang deskol yang mewakili Bank Mandiri, akan menculik cucu dari Ibu Suharti, dan jika tidak dibayar, yang dikembalikan hanyalah kaosnya saja. Dan sejak Juli sampai dengan video ini saya buat, itu saya perhatikan, saya cermati bahwa laporan ini seolah-olah jalan di tempat. Tidak ada progres. Persis sama dengan ketika saya melaporkan polisi kasus saya. Dan nanti di akhir video saya akan setelkan satu himbauan dari Kapolda Metro Jaya, di mana dia menanggapi kasus yang terjadi tanggal 14 Desember 2021. Saya ulangi, ini yang menjadi acuan saya. Ketika tanggal 14 Desember 2021 itu ada wanita korban perampokan di Jakarta Timur justru dimarahi polisi saat lapor. Videonya di medsos jadi viral. Itu akan saya setelkan kepada Anda, tapi saya akan masuk ke kasus yang saat ini sedang kita bahas. Jadi adalah hak sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum
jika Anda memang menjadi korban sebuah tindak pidana, jangan segan-segan untuk melaporkan ke polisi. Dan ketika laporan polisi itu sudah terbit dan ternyata setelah dimintai ke SP2HP perkembangan hasil penyidikan itu jalan di tempat, saya akan membagikan wacana edukasi tentang pengalaman saya. Yang saya lakukan adalah pendekatan secara interpersonal kepada penyidik. Dan ketika pendekatan interpersonal saya itu sudah saya anggap deadline-nya habis, karena sudah lama seperti Bu Suharti, sudah lebih dari 5 bulan tidak ada titik temu dan akhirnya terjadi pembiaran. Saat itu yang saya lakukan adalah membuat pengaduan ke Polda Jawa Tengah, karena saya lapornya di Polresta Surakarta. Dan pengaduan tersebut pastilah saya tujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Dan pengaduan itu saya tembuskan ke Irwasda Polda Jateng, kemudian saya tembuskan ke Dirreskrimum Polda Jateng. Saya ulang, Dirreskrimum Polda Jateng. Kemudian saya tembuskan ke Kabid Propam Polda Jateng. Kemudian saya tembuskan ke Kabid Kum Polda Jateng. Saya ulangi, bahwa pengaduan tersebut saya tujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan saya tembuskan ke Irwasda Polda Jateng. Kedua, saya tembuskan ke Dirreskrimum Polda Jateng. Kemudian saya tembuskan ke Kabid Propam Polda Jateng dan Kabid Kum Polda Jateng. Saya akan ceritakan dulu peristiwanya, bahwa laporan yang saya laporkan ini mentoknya adalah teradu atau terlapor ini polisi tidak bisa menemukan. Jadi ini hampir kasusnya sama dengan Bu Suharti, bahwa masih berputar-putar bahwa tidak bisa menemukan yang bernama Devina. Boro-boro menemukan Devina, tapi meyakinkan bahwa itu dari Bank Mega saja. Meyakinkan bahwa itu dari Bank Mandiri saja tidak bisa. Meminta data ke XL Asita itu sendiri juga tidak bisa. Jadi kasusnya serupa dengan saya. Saya akan bacakan formatnya, tapi untuk tanggal, untuk nomor SP2HP dan lain sebagainya akan banyak saya kosongi, karena ini privasi, di mana ini kasus saya ini sudah tutup. Sudah saya cabut laporan dengan berakhir dengan damai, dengan mengganti kerugian kepada saya. Halnya adalah pengaduan, kemudian kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Bapak, kebetulan saya tidak perlu menyebutkan siapa yang menjabat saat itu, Jalan Pahlawan nomor 1 Semarang. Dengan hormat, perkenankan yang bertanda tangan di bawah ini, saya, nama Hani Tejo Wahyono,
pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kapten Patimura 34, Surakarta. Dengan ini hendak menyampaikan pengaduan sebagai berikut. Pertama, bahwa pada tanggal tertentu saya telah mengadukan adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Mr. X di Kepolisian Resor Kota Surakarta sebagaimana tersebut dalam surat tanda bukti penerimaan pengaduan nomor Pol STBP, nomornya saya tidak sebutkan, garis miring, angka Romawinya bulan tidak saya sebutkan, tahunnya 2022, garis miring reskrim, tanggalnya tidak saya sebutkan, kurung buka, kopi tanda bukti pengaduan terlampir. 2. Bahwa terhadap aduan saya tersebut, saya telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian pengaduan SP2HP nomor saya tidak perlu sebutkan, angka Romawinya saya tidak perlu sebutkan, tertanggalnya tidak perlu saya sebutkan, yang pada intinya aduan saya telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan, serta untuk kepentingan penyelidikan tersebut telah ditunjuk Aibtu X, Bribka Y, Bribtu P, Bribda H, garis miring anggota unit saya tidak sebut, Satuan Reskrim Polresta Surakarta. Kopi SP2HP terlampir. 3. Bahwa pada tanggal saya tidak sebutkan, saya selaku pengadu telah dimintai keterangan atau klarifikasi di unit Satreskrim Polresta Surakarta. Unitnya tidak saya sebutkan, sekaligus pada saat itu juga saya juga menyerahkan bukti pendukung atas aduan tersebut. 4. Bahwa sedangkan untuk saksi, saya telah menghadirkan saksi yang bernama Saudari S dan saksi S juga telah dimintai keterangan pada tanggal yang tidak saya sebutkan di tahun 2022. 5. Bahwa dalam perkembangan penyidiknya juga telah meminta keterangan dari seorang pegawai, saya tidak menyebutkan instansinya, yang bernama Mr. A, yang mana saksi A adalah saksi yang mengetahui adanya peristiwa atas nama saya yang diurus oleh teradu. Nomor 6. Bahwa kemudian selaku pengadu, saya telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan aduan nomor saya tidak perlu sebutkan, tertanggalnya saya tidak perlu sebutkan, yang pada intinya berisi rangkaian kegiatan penyidikan dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik, yaitu penyidik belum dapat melakukan klarifikasi terhadap teradu. Dikarenakan surat panggilan klarifikasi yang dikirim
oleh penyidik kembali dengan keterangan alamat tidak dikenal, bahwa dalam surat tersebut penyidik akan melakukan kegiatan permintaan klarifikasi terhadap teradu dan akan dilaksanakan gelar perkara. Kopi surat SP2HP terlampir. 7. Bahwa terhadap surat pemberitahuan tersebut di mana alamat teradu tidak dikenal, maka saya berusaha keras mencari tahu kebenaran alamat teradu dan kemudian saya mendapatkan informasi kebenaran alamat teradu berdasarkan informasi dari RT, RW, dan pihak kelurahan bahwa teradu adalah warga di sebuah alamat di kota Solo, dan alamat tersebut kemudian saya informasikan kepada penyidik. 8. Bahwa terhadap alamat tersebut penyidik telah mendatangi teradu di alamat tersebut, namun menurut informasi yang saya terima dari penyidik, teradu tidak berada di tempat, sehingga penyidik belum juga melakukan klarifikasi terhadap pengadu. 9. Bahwa sebagai pihak pengadu, saya sangat tidak bisa memahami mengapa penyidik tidak dapat menghadirkan teradu, sedangkan saya sudah berupaya memberikan alamat yang pasti di mana teradu berada atau bertempat tinggal, bahwa saya sendiri sudah pernah melakukan pengecekan dan dapat melihat sendiri keberadaan teradu di alamat tersebut, dan kemudian saya berusaha menghubungi penyidik melalui WA agar penyidik segera bisa mendatangi teradu, namun saat itu tidak ada respon dari penyidik. 10. Bahwa terhadap ketidakjelasan tersebut saya juga berkonsultasi dengan Propam Polresta Surakarta, dan saya sempat menghadap Propam Bapak berinisial B bersama dengan penyidik, namun tidak ada hasil yang nyata. 11. Bahwa kemudian selaku pengadu, saya telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan aduan nomor, saya tidak perlu sebutkan, reskrim tanggalnya tidak saya sebutkan, yang pada isinya sama dengan SP2HP yang lalu, yaitu berisi rangkaian kegiatan penyidikan dan hambatan-hambatan yang dialami penyidik, yaitu penyidik belum dapat melakukan klarifikasi terhadap teradu, dan penyidik akan melakukan kegiatan permintaan klarifikasi terhadap teradu akan dilaksanakan gelar perkara. Kopi surat SP2HP terlampir. 12. Meskipun hingga diterbitkan SP2HP tanggal saya tidak sebutkan, penyidik belum dapat meminta klarifikasi terhadap teradu, saya sebagai pengadu tidak pernah putus asa untuk berkoordinasi dan atau berkonsultasi dengan penyidik terkait dengan langkah-langkah penyidikan selanjutnya. Namun hingga saat ini saya tidak pernah mendapatkan kejelasan terkait dengan agenda penyidik sebagaimana yang tertuang dalam SP2HP, yaitu melakukan kegiatan permintaan klarifikasi terhadap teradu dan gelar perkara. 13. Bahwa ketidakjelasan tersebut dengan agenda penyidik sebagaimana yang tertuang dalam surat SP2HP, yaitu melakukan kegiatan permintaan klarifikasi terhadap teradu, nyata-nyata belum dilakukan oleh penyidik. 14. Bahwa terhadap kegiatan gelar perkara saya mendapat informasi yang simpang siur dari penyidik, di mana ada yang memberi informasi sudah dilakukan gelar perkara dan ada yang memberi informasi belum dilakukan gelar perkara. 15. Bahwa sebagaimana pencarian keadilan, saya merasa belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang seharusnya.
Oleh karena itu, melalui pengaduan ini saya mohon kehadapan Bapak Kepala Polisi Daerah Jawa Tengah untuk memberikan perlindungan hukum bagi saya selaku pengadu. Demikian pengaduan ini saya haturkan atas perhatian dan perkenalkan saya mengucapkan banyak terima kasih. Surakarta, tangganya tidak saya perlu sebutkan, tahunnya 2022, hormat saya Hani Tejo Wahyono. Saya tanda tangani, tembuskan kepada Irwasda Polda Jateng yang pertama, yang kedua di Reskrimum Polda Jateng, yang ketiga ke Kabid Propam Polda Jateng, yang keempat Kabid Hukum Polda Jateng, dan yang kelima untuk arsip saya sendiri. Dan itulah yang kira-kira saya bagikan, bahwa ini hampir serupa dengan Ibu Suharti. Dan ketika SP2HP tidak ada perkembangan, tidak ada petunjuk yang signifikan, ya caranya tidak lain tidak bukan kita bisa melakukan pengaduan ke Polda Jateng. Dan saya bahkan sempat disuruh oleh Kanit Reskrimnya untuk membuat surat minta ke pemerintah Kota Solo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini buktinya, surat. Jadi tidak sedikit ada oknum-oknum yang sengaja melakukan penyesatan atau memberikan informasi yang dia menganggap bahwa kamu tidak akan pernah diberikan, sehingga itu bisa menjadi alibi atau untuk kambing hitam bahwa kalau tanpa itu penyidikan ini tidak bisa berjalan. Jangan sampai Anda mau menuruti atau patah semangat karena itu. Dan ketika saya disuruh, saya langsung membuat surat dan akhirnya ada jawaban, dan ini akan saya berikan di video selanjutnya, bukan di video ini. Dan akhirnya Kanit Reskrim unit yang menangani saya itu kena mutasi. Baik, sekarang saya akan mengesahkan himbauan dari Kapolda, dan nanti saya akan masukkan di kanal YouTube, kanal akun Instagram OC_catatan_kehidupan. Selamat menyaksikan. Tadi malam kita dihebohkan lagi karena ada anggota Polsek Pulau Gadung yang aneh-aneh. Masyarakat datang melapor, bukannya dilayani, tapi yang terjadi justru menyakiti hati masyarakat. Ini saya minta dari Wasda, Kabid Propam ini, SPKT ini tolong ditertibkan para Kapolres ini juga ya. Saya minta ini yang Jakarta Timur segera propos, lakukan sidang disiplin, tuntut dia untuk mutasi tour of area, keluar dari Polda Metro Jaya. Saya sayang sama Anda, tapi kalau Anda tidak sayang sama dirimu sendiri, saya akan perlakukan Anda seperti itu. Catat betul ini ya, ke depan jika ada anggota yang masih menodai kemurnian profesi, saya minta Kabid Propam dan jajaran tuntut dengan hukuman mutasi tour of area. Baik, nanti akan saya pasang di akun Instagram OC_catatan_kehidupan supaya Anda bisa lebih nikmat mendengarkan. Dan itu sudah saya lakukan, dan akhirnya kasus yang tadinya jalan di tempat bergulir lebih cepat, dan akhirnya kasus saya tuntas selesai. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda semua bisa mengerti, mendapatkan edukasi wacana dari video yang saat ini saya buat. Dan jangan pernah menyerah dalam menghadapi kehidupan ini, jangan pernah letih dalam menghadapi kehidupan ini. Niscaya semuanya akan terselesaikan. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.